Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober jam 6:30 malam dan hari Sabtu tanggal 28 Oktober pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta, pada tanggal 11 November jam 5 sore di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya, pada tanggal 24 November di GI Hokim Tong Garut Jati akan diadakan satu acara Vision and Dedication Night untuk seluruh leaders GI Hokim Tong. Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan ulang tahun GI Hokim Tong yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan, kasih, anugerah bagi seluruh jemaat GI Hokim Tong. Celebrating God's amazing grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria. Bergabunglah bersama kami dalam retreat Thanksgiving di IECLA, Rekindle Your Flame and Passion for Christ. Nikmati tempat yang dekat dan nyaman dari LA dan kota-kota sekitarnya, hanya sekitar 90 menit dari Temple City. Lokasi terletak di antara Lake Arrowhead dan Big Bear, dikelilingi oleh pegunungan dan pemandangan yang indah. Rasakan keindahan pemandangan yang memukau dan nikmati udara segar pegunungan. Kita akan menginap di dalam kabin dengan kapasitas 12 orang. Tersedia heater dan kamar mandi untuk kenyamanan Anda. Bawalah sleeping bag atau perlengkapan tidur Anda sendiri untuk tempat tidur ukuran twin bed. Dapatkan harga early bird mulai dari 10 sampai 24 September. Harga akan naik setelah tanggal 25 September. Jadi jangan tunda lagi. Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan non-refundable. Kami menerima dengan cash, cek, dan juga Zelle. Biaya sudah termasuk 4 hidangan yang enak, akan disajikan secara prasmanan. Nikmati teh, kopi, dan minuman tanpa batas sepanjang hari. Kami akan menyediakan transportasi untuk kenyamanan Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir tentang logistik perjalanan. Kami akan membantu perjalanan pulang pergi untuk Anda. Anda juga dipersilakan untuk mengemudikan mobil sendiri jika Anda lebih memilih untuk mengendarai transportasi pribadi Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperdalam hubungan spiritual di dalam retret kali ini. Register sekarang juga dan alami Thanksgiving yang bermakna bersama kami di IECLA. Shalom saudara-saudara sekalian. Dalam rangka menyambut ulang tahun GII yang ke-100 ini, saudara dapat menghadiri exhibition perjalanan GII Hokim Tong yang diadakan dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2023 pada pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam yang akan diselenggarakan di Gedung Olahraga Indoor Trimulya, Bandung. Di dalam exhibition ini, ada beberapa hal yang dapat saudara nikmati, seperti mengikuti kisah perjalanan anugerah GII Hokim Tong 100 tahun, dan juga booth dari setiap jalur, lembaga, dan unit di bawah GII Hokim Tong. Mari kita ikuti rangkaian acara 100 tahun GII Hokim Tong dan rasakan kebersamaan kasih anugerah Tuhan. Celebrating God's amazing grace, generation to generation.
Shalom, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa untuk gereja kita hingga mencapai usia 100 tahun di tahun ini. Kita bersyukur dalam salah satu rangkaian acara besar peringatan 100 tahun ulang tahun gereja kita, yaitu di dalam Family Fiesta, ternyata sudah berlangsung dengan sangat indah, sangat meriah, dan penuh dengan berkat Tuhan. Para pendahulu telah berjuang hadapi semua badai yang menghadang. Tuhan pimpinlah langkah kami saat ini dan masa yang akan datang. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Panitia HUT juga telah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk memperingati HUT 100 tahun Hokim Tong yang dapat kita ikuti dan doakan. Yang pertama adalah selama bulan Oktober 2023, saudara dapat menghadiri pameran perjalanan GI Hokim Tong yang diadakan di Spot Hall Sekolah Kristen Trimulya Pastur, Bandung. Dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, kita telah menyiapkan satu konsep selebrasi 100 tahun GI Hokim Tong dengan tema Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober, jam 6:30 malam, dan hari Sabtu, tanggal 28 Oktober, pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam, yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta, pada tanggal 11 November, jam 5 sore, di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya, pada tanggal 24 November, di GI Hokim Tong Garut Jati, akan diadakan satu acara Vision and Dedication Night untuk seluruh leaders GI Hokim Tong. Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan ulang tahun GI Hokim Tong yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan, kasih, anugerah bagi seluruh jemaat GI Hokim Tong. Celebrating God's Amazing Grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria. Shalom, saudara kasih Tuhan. Melanjutkan informasi tentang perayaan HUT 100 tahun GI Hokim Tong, maka kami informasikan berbagai rangkaian acara besar yang saudara bisa ikuti. Tanggal 8 sampai 29 Oktober 2023, saudara dapat mengikuti exhibition perjalanan 100 tahun gereja kita. Mulai pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Yang akan diselenggarakan di Gedung Olahraga Indoor Trimulya Pastur, Bandung. Dalam exhibition ini, saudara bisa mengikuti kisah perjalanan, semua dinamika yang ada dalam 100 tahun GI Hokim Tong. Dari masa lalu, saudara melihat tokoh-tokoh, peristiwa, dan hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dari masa sekarang, saudara bisa melihat apa yang sedang dikerjakan dalam dinamika dan sukacita. Dan tentang masa depan, antisipasi kemungkinan masa depan. Apa yang kita rindukan bisa kita kerjakan dalam pertolongan Tuhan. Kita juga akan melihat presentasi pelayanan dalam berbagai bentuk. Ada showcase, visualisasi digital, ada booth. Dari setiap kegiatan pelayanan yang sedang dikerjakan. Di jalur-jalur, di lembaga-lembaga dan unit pelayanan di bawah gereja kita. Konser selebrasi dengan tema Legacy of Faith, Warisan Iman. Bersama Amadeus Orkestra dengan konduktor tamu Dr. Beverly Sangkwang Cheng dari Filipina. Halo jemaat semuanya. Halo
jemaat semua. Halo jemaat semua. Halo semua. Halo semua, jangan lupa datang Ke konser Legacy of Faith Hari Sabtu 21 Oktober jam 6.30 malam. di Sudirman Grand Ballroom, Bandung. Dalam kesempatan ini, paduan suara GII akan diiringi oleh Amadeus Orkestra dari Jakarta dan juga dipimpin oleh Dr. Beverly Sangkwanceng dari Filipina. Kami tunggu kedatangan Anda di konser Legacy of Faith 2023, Celebrating God's Amazing Grace. Nah, puncak acara ibadah perayaan 100 tahun gereja kita diselenggarakan hari Jumat 27 Oktober pukul 18.30 dwi bahasa, yaitu bahasa Mandarin Indonesia. Pada hari Sabtu dalam bahasa Indonesia, tanggal 28 Oktober jam 15.30 dan 19. Berlokasi di tempat yang sama di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Sedangkan perayaan HUT di Jakarta akan diadakan pada hari Sabtu 11 November jam 5 sore di Balai Sarbini, Jakarta. Maka saudara sekalian, mari dengan sukacita kita semua menghadiri rangkaian acara besar ini bersama dengan seluruh jemaat GEI Ho Kim Tong. Kami tunggu kehadiran saudara dalam sukacita dan berkat Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Apapun pergumulan Bapak Ibu semua, saya percaya Tuhan memeliharakan hidup setiap kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya pada waktunya. Mari Bapak Ibu, kita akan tenangkan diri, siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini, terambil dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian. Terpujilah nama Yesus yang mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya.
menebuskannya, bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Musik saja. Bangsa-bangsa di dunia. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, seperti yang lagu kami pujikan, Engkau adalah Allah yang patut dipuji, layak disembah. Sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah pencipta, Allah yang kasih-Nya tiada berkesudahan. Kami mengucap syukur karena malam hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menghimpun kami, walaupun kami dari tempat-tempat yang jauh dan dalam kelelahan kami, namun Engkau memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji dan merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan mempersiapkan hamba-Mu yang akan memberitakan kabar kesukaan lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan persiapkan secara khusus dan berikan kami hikmat Tuhan untuk kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami dan layakkan serta kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Saudara sekalian, selamat malam. Kita bersyukur kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini dalam kebaktian doa. Dan kiranya Bapak Saudara tetap memiliki kerinduan, kita tetap terus setia di dalam mendengarkan firman Tuhan, ikuti dalam kebaktian doa. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 3-9. Dan saudara, hari ini kita akan belajar saudara dari Tuhan Yesus yang memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan Yesus saudara banyak sekali memberikan perumpamaan sebagai ilustrasi di dalam khotbah-khotbahnya dan juga dalam pengajarannya. Tujuannya saudara agar pendengarnya agar lebih mudah untuk mengerti apa yang dimaksudkan. Hari ini saudara kita akan belajar dari perumpamaan seorang penabur dan saya akan membacakannya bagi saudara dari Matius pasal 13 ayat 3-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian membaca firman Tuhan, saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkannya. Kami mau serahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Tuhan. Kau yang sendiri mulai berbicara kepada kami
perumpamaan dari penabur ini Tuhan, kami rindu, kami boleh belajar, ada kebenaran firman Tuhan yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Engkau sering boleh memberkati kami, mungkin di tengah keletihan kami dalam pekerjaan sepanjang hari ini, berikan kami konsentrasi yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada yang dari Bapak Ibu Saudara di sini yang suka sekali untuk bertaman atau berkebun. Saya rasa mungkin ada ya, banyak juga dari Bapak Ibu Saudara yang suka untuk berkebun. Tadi pagi mungkin habis nyiram tanaman, ya, atau mungkin menggunting tanaman yang sudah tidak baik gitu ya, dibersihkan. Nah, saudara kalau kita lihat di Amerika ini, saudara ya begitu subur sekali tanahnya. Nah, saya yakin saudara senang sekali untuk menanam tanaman, buah-buahan atau bunga-bunga gitu ya, begitu indah sekali, apalagi dengan berbagai macam musim bisa beda-beda. Nah, saudara, saya terus terang belum pernah berkebun, saudara, sampai saya tiba di Amerika ini. Ya, karena di depan Pastori, saudara, ada begitu banyak tempat tanah-tanah gitu ya untuk bisa berkebun. Nah, saudara, saya sebelumnya tidak punya pengalaman di dalam berkebun, nggak mengerti, tidak ada pengalaman sama sekali, saudara, untuk menanam, memelihara tanaman itu seperti apa. Jadi setelah saya baru pindah kemari gitu ya, tinggal di Pastori ini, saudara, nah harus take care tanaman yang sudah diwariskan. Terus terang, saudara, saya kerepotan sekali, ya. Saya harus belajar gitu ya dari YouTube, dari Google gitu ya. Nah, sayangnya, saudara, kadang ada banyak juga tanaman yang gagal gitu, yang kadang-kadang yang tidak tumbuh ataupun yang menjadi begitulah ya. Nah, saudara, ada beberapa tanaman yang mungkin saya juga dapat tuh saya beli gitu ya. Tanaman ini kadang-kadang sampai mati, saudara. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan dikasih air ya. Atau mungkin ada juga yang kurang dikasih air ya. Jadi kurang begitu lihai ini sepertinya saya. Ada yang mungkin kurang mendapatkan sinar matahari. Ada yang kebanyakan sinar matahari, ada yang mungkin kurang pupuk gitu ya. Nah, ada juga, saudara, satu waktu saya punya bibit, saya beli bibit, lalu saya tabur, saya sirami, saya pupuki gitu ya. Tapi saya bingung, saudara. Tanamannya nggak tumbuh-tumbuh gitu ya setelah beberapa lama. Nah, itu saya tidak tahu kenapa. Ada yang salah pastinya ya. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini begitu menarik, saudara, karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, yang mungkin Bapak Ibu Saudara begitu familiar. Nah, saudara, fokusnya adalah bagaimana pada benih, ya, dan juga kepada tempat benih itu yang jatuhnya itu di mana. Nah, saudara, biasanya benih yang ditabur itu biasanya itu diletakkan di dalam sebuah kantong gitu ya. Dan udah gitu si penabur ini mengambil segenggam benihnya, lalu sambil berjalan melintasi ladangnya. Nah, saudara bisa bayangin lalu dilemparin itu benihnya ke sisi kiri, ke sisi kanan gitu ya. Nah, saudara, benih tersebut, saudara, ada jatuh di berbagai macam tanah. Katakan ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, ada yang di semak berduri, ada juga ada yang di tanah yang subur. Nah, pertumbuhan benih ini sangat tergantung kepada jenis tanah di mana benih itu jatuh berada, saudara. Dan perumpamaan tentang Tuhan Yesus berikan, saudara, berbicara tentang hal-hal sehari-hari yang sebenarnya kita dan juga orang Yahudi pada saat itu tahu, saudara, tentang menabur dan menuai. Tapi sebenarnya, saudara, ada kebenaran lebih dalam. Sebenarnya nggak cuma hanya berbicara tentang menanam, menuai, saudara. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya sedang membicarakan tentang kerajaan Allah sebenarnya. Tuhan Yesus ingin mengilustrasikan bagaimana kerajaan Allah itu ada yang menerima, ada juga yang menolak. Dan kita akan melihat, saudara, hari ini, saudara, ada 4 macam yang digambarkan ketika, saudara, seseorang itu sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa respon. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di dalam ayat yang keempat tadi, adalah seorang yang hatinya dikatakan keras, diibaratkan sebagai benih yang jatuhnya di pinggir jalan. Ya. Katakan pada waktu itu ya menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, ada penjelasannya sendiri di sini, saudara, ketika di ayat 19, Tuhan Yesus menjelaskannya. Dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Nah, saudara, Tuhan Yesus menyamakan keadaan tanah di pinggir jalan itu dengan mereka yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi nggak ngerti, kumingpai, gitu ya. Nah, orang seperti ini, saudara, orang yang udah dengar akan kebenaran firman Tuhan, tapi nggak ngerti-ngerti, gitu, nggak bersedia untuk mengubah konsep berpikirnya yang lama, tidak mau menerima akan kebenaran dari firman Tuhan. Contohnya, misalkan orang tersebut mungkin sudah diinjili, sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Tapi seseorang yang seperti ini, saudara, nggak percaya. Merasa itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kok bisa Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia? Caranya tuh bagaimana? Kok bisa dengan dia mati? Kita ceritakan dengan darahnya yang dia harus dimati di atas kayu salib. Nah, seseorang yang seperti ini tidak bisa menerima. Mungkin dia bertanya-tanya, kenapa kok bisa dengan mati kita bisa selamat? Itu nggak masuk akal. Atau saudara, contoh lain adalah misalkan saudara pernah mendengar seseorang yang tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Kita memberitahu misalkan ada Tuhan, tapi nggak percaya. Seorang ateis gitu ya, mungkin seorang yang tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia ini. Kan orang-orang ini percaya bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya, tanpa diciptakan. Ada juga saudara seseorang yang percaya dengan misalkan evolusi dari hewan. Manusia itu berevolusi dari hewan. Tidak bisa mengerti bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak dapat bisa menerima. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini, saudara, ketika sudah mendengar tapi tidak mau menerima, dikatakan seperti benih yang jatuhnya di pinggir jalan. Yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti, tidak menerima. Kata tidak mengerti, saudara, ini berarti menolak untuk memahami. Nggak mau menerima, menolak. Ya, artinya mereka tuh begitu keras, nggak mau berubah. Nah, seorang yang seperti ini, saudara, hidupnya masih dibutakan oleh dosa. Sehingga mau berita apapun yang disampaikan, terus ditolak. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini, saudara, sulit, saudara, tidak bisa bertobat. Karena orangnya selalu merasa benar, yang lain salah, dan tidak mau menerima akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mereka adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya dari segala teguran yang ada. Saudara, siapa yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak bertobat, saudara? Dialah orang-orang yang dikatakan seperti benih ini, yang ditabur di pinggir jalan. Yang benih firman Tuhan itu jatuh ke dalam hatinya, lalu udah begitu hilang, begitu saja. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berefleksi juga, saudara. Kita perlu melihat, saudara, bagaimana respon kita. Apakah ketika firman Tuhan menegur kita dengan jelas berbicara kepada kita? Apakah kita mendengarnya, ya, atau hanya mendengarkan saja, lalu kita mengeraskan hati kita untuk dari teguran itu, membiarkan saja? Saudara, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita itu mengeraskan hati kita, saudara. Apalagi, saudara, kita dipenuhi oleh kesombongan, dan kita mulai menghakimi orang lain. Ketika ada firman Tuhan menegur kita, kita berkata seperti ini, nah, itu orang itu tuh yang biasa sering begitu tuh, bukan saya, I'm good, gitu ya, tapi orang itu. Nah, saudara, ketika kita tidak mau mengkoreksi diri kita tidak mau membiarkan firman Tuhan menegur kita tidak dengan rendah hati, saudara. Kita perlu hati-hati karena iblis bisa saja datang memutarbalikkan firman itu untuk mendorong kita itu untuk terus berdosa, mengabaikan firman Tuhan, dan jadinya menghakimi orang lain. Nah, saudara, itulah yang pertama. Benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya. Dan kalau kita lihat akhirnya, saudara, benih ini nantinya akan dimakan oleh burung sampai habis, yang mengabarkan adanya kematian dan juga hukuman kekal. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat yang kelima dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, ini jatuh berbatu-batu ya, saudara, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Tumbuh ternyata, saudara ya, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Cepat mati artinya, saudara ya, karena tidak berakar, tanahnya tipis. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus juga menjelaskan di dalam ayat 20-21 dikatakan seperti ini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar
dan tahan hanya sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, saudara, yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Ya, itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, terimanya dengan senang, sedang mendengarkan firman Tuhan dengan gembira, dikatakan. Tapi nggak tahan lama. Nah, orang seperti ini dikatakan ketika ada badai kehidupan, ada tantangan hidup, ya mereka nggak tahan. Ada kesulitan, ada pergumulan saja. Nah, mereka itu langsung ya meninggalkan Tuhan. Orang-orang seperti ini sebenarnya mengaku gitu ya, dia percaya gitu menjadi murid Kristus. Tapi saudara, mereka lebih mementingkan untuk kenyamanan hidupnya daripada memikul salib dan mengikut Kristus. Orang-orang seperti ini, saudara, yang begitu cepat sekali untuk berbalik, meninggalkan imannya ketika ada badai, ketika ada kesulitan. Kalau baik-baik, oh ya tetap ikut Tuhan, ya tetap senang. Tapi ada kesulitan, ada tantangan, wah, sorry, menyerah. Kenapa Tuhan membiarkan ini? Udah meninggalkan Tuhan. Saudara, iman yang diperoleh oleh orang yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mempunyai iman yang tidak berakar, saudara ya. Dan ditanamnya di tanah yang tipis dikatakan. Tipis tanahnya, saudara. Nah, saudara, benih yang baik itu adalah benih yang mempunyai akarnya yang baik, ya, yang dalam, dan juga tanahnya yang baik juga. Kalau akarnya ya sedikit gitu ya, tidak ke bawah gitu ya, dan juga tanahnya tipis, gimana mau bertumbuh? Maka dikatakan hanya tumbuh sebentar saja, kena sesuatu, kena angin, kena apapun ya, bisa langsung mati dikatakan. Jadi imannya hanya sebentar saja. Saudara, orang-orang seperti ini mungkin senang dengar firman Tuhan, tetapi tidak ada mau kerinduan untuk bertumbuh terus, untuk belajar lebih dalam lagi. Tidak mau mengerti lebih dalam akan firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan mungkin maunya buru-buru gitu ya. Aduh ya asal ya pokoknya baca aja gitu ya. Maka saudara, dikatakan orang-orang seperti ini tidak mempunyai iman yang dalam gitu ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin dia sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi nggak ngerti tentang firman Tuhan. Banyak dengar, tapi tidak sepenuhnya mengerti. Maka dengan seperti ini saudara, iman itu akan mudah goyah. Karena ada banyak tantangan langsung goyah. Saudara, apakah kita adalah benih yang ditanam dalam tanah yang berbatu-batu ini? Ketika ada tantangan datang, hati kita langsung ciut. Kita menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan. Benih yang jatuh tidak sungguh-sungguh berakar, saudara, pada tempat yang berbatu-batu seperti ini, saudara. Itu dikatakan hanya tumbuh sebentar saja dan akan mati. Saudara, janganlah kita mempunyai iman yang benihnya seperti ini, saudara. Yang hanya sebentar saja, lalu mati meninggalkan Tuhan. Kita lihat yang ketiga, saudara. Berikutnya, saudara, di ayat yang berikutnya adalah yang dikatakan jatuh di tengah-tengah semak berduri. Di ayat ini dikatakan begini, sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu semakin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dijelaskan ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu, lalu ada kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oke, saudara, yang ketiga, firman Tuhan itu jatuh ke hati orang yang menerimanya dengan baik, mendengarkan firman Tuhan. Tapi dikatakan apa? Ketika ada harta gitu ya, ada juga ada kekhawatiran, kebutuhan, keuangan itu menipis, menghimpit, dia langsung meninggalkan imannya. Saudara, jika seseorang menantikan akan kerajaan Allah, tetapi juga membangun kerajaan sendiri dengan harta kekayaannya, ya, dan juga dengan jaminan hidup yang kuat, maka saudara, orang-orang yang seperti ini, saudara, yang membangun kerajaan sendiri itu juga nantinya akan meninggalkan Tuhan. Karena orang-orang seperti ini akan lebih memilih dunia, memilih harta kekayaan daripada Tuhan. Perbedaan antara Tuhan dan uang dan harta kekayaan itu jadi tipis sekali, saudara. Kalau kita pikirkan coba sekarang, kadang-kadang kita sering sekali bukan kita khawatir akan kebutuhan kita di dalam dunia ini. Kalau kita nggak punya uang, coba saudara,
Tiba-tiba mungkin kita nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya jaminan hidup untuk masa depan kita. Masa sih kita nggak khawatir? Kita bisa khawatir secara manusia, bukan? Tapi saudara, kita lihat firman Tuhan sebagai orang Kristen seringkali menegur kita tentang kekhawatiran. Tetapi kita, saudara, nyatanya sering sekali khawatir kalau Tuhan tidak memelihara. Kita takut bahwa Tuhan itu tidak sanggup memelihara hidup kita. Kita sering takut kalau nggak cukup untuk hari ini. Nah, saudara, firman Tuhan memperingati kita, saudara, mengingatkan kepada kita. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dulu Tuhan, prioritaskan dulu Tuhan, carilah kebenarannya, dan semua yang lain-lainnya yang ekstra-ekstra itu, saudara, Tuhan pasti cukupkan dan sediakan. Kalau Tuhan memelihara burung pipit, saudara, di udara, saudara, berkeliaran liar, bukankah kita sebagian anaknya Tuhan pelihara juga? Oleh karena itu, saudara, janganlah kita khawatir akan apapun juga. Kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang memelihara kita. Yang terakhir, saudara, di ayat 8 dikatakan sebagian jatuh di tanah yang baik dan berbuah. Yang sebelumnya udah berkembang tapi nggak berbuah. Yang kali ini, saudara, berbuah. Dikatakan ada yang 100 kali lipat. Wow, 100 kali lipat. Ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang penting berbuah, saudara, ya. Bukannya 100, 60, 30, yang penting berbuahnya itu. Kalau dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa penjelasannya? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Ya. Setelah mengerti lalu berbuah, saudara, ya. Setelah berbuah ada hasilnya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada juga yang 30. Nah, saudara, ini adalah yang terakhir. Yang jatuh di tanah yang baik, seorang yang mendengar, ya. Tadi sebelum-sebelumnya, saudara, mereka mendengar semua, saudara. Tapi yang keempat ini yang mendengar, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, orang yang seperti ini pun dikatakan pasti akan berbuah, ya. Ada yang 30, 60, dan juga ada yang 100. Nah, saudara, seseorang yang sungguh-sungguh menerima akan kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh menghidupinya, mengerti menghidupinya, saudara, pasti Tuhan akan memberkati kehidupannya. Kata Tuhan katakan orang yang setia, Tuhan akan berkati kehidupannya. Nah, saudara, begitu besar, saudara, buahnya. Kelipatan buahnya ada yang 30, 100 kali gitu ya. Nah, saudara, buah yang dihasilkan itu bukan untuk diri sendiri doang. Tapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga buah-buah itu. Ya mungkin buahnya dimakan orang lain gitu ya. Wah, buahnya itu banyak gitu ya, menghasilkan buah. Nah, saudara, kita tahu juga buahnya itu juga bisa ada bijinya, gitu ya. Dan bijinya itu bisa menjadi bibit lagi, ya, bisa multiply lagi, bisa menjadi ditanam lagi dan berbuah lagi. Nah, saudara, jika seseorang, intinya adalah ketika seseorang itu mencari Tuhan dan kebenarannya, maka saudara, Tuhan juga akan mendatangkan berkat bagi kita, berkat rohani dan juga berkat jasmani. Sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa tahu, saudara, kita itu ada di golongan yang mana? Apakah kita ada di benih yang ditaruh di pinggir jalan, di batu-batuan, di semak berduri, atau di tanah yang subur? Kita lihat, saudara, dari buahnya, apakah hidup atau enggak? Nah, yang ketiga itu, saudara, mati. Dan yang hanya keempat, saudara, itu yang benar-benar menghasilkan. Saudara, pertanyaannya, apakah orang-orang di sekitar kita, keluarga saudara, mendapatkan berkat dari buah yang kita hasilkan itu? Perbuatan baik kita, tindakan kita, tutur kata kita, sikap kita kepada mereka. Apakah mereka bisa melihat buah-buah roh itu dalam diri kita? Buah yang melimpah adalah salah satu, saudara, tanda di mana kita itu bertumbuh, saudara. Saudara, jika kita belum bertumbuh dengan melimpah, mari kita memohon kepada Tuhan untuk berani kita berkorban untuk Tuhan, kita mau bertobat, kita mau rendah hati terus dibentuk oleh Tuhan. Saudara, jika ada firman Tuhan menegur kita, berbicara kepada kita, mari kita jangan cuma dengar saja. Mari kita mau terus untuk diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus dan biarkan Tuhan terus membentuk kita seperti Kristus. Marilah terus, saudara, kita terus rindu untuk bisa bertumbuh, terus berkembang, ya, iman kita terus semakin kuat, berbuah,
dan bisa menjadi pengaruh yang besar, berdampak baik bagi dunia, bagi gerejanya, bagi keluarga dan komunitas kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang baik dan telah kami dengar. Kami rindu ya Tuhan lewat firman Tuhan ini kami mau terus tidak hanya mendengar saja akan kebenaran firman Tuhan, tapi kami mau untuk mengerti ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar firman Tuhan boleh terus membentuk hati kami. Kami mungkin yang sering sekali tidak mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Kau boleh melawat kami, agar sungguh ya Tuhan menjamah hati kami dan kami mau bertobat. Dan ketika ada teguran-teguran firman Tuhan, kami mau ya Tuhan untuk terus mau diubahkan menjadi baru. Kami mau mendengarkan akan sabda-Mu dan boleh menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melakukannya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Musik saja. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Saudara kita datang dengan hati penuh syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita harus menghitung setiap berkat Tuhan, saudara. Kita harus belajar bersyukur. Terkadang manusia sering sekali mudah untuk komplain, mudah untuk menggerutu. Ya, mari kita mensyukuri setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan memuji bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur ke dalam atas semua kehidupan berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Kau telah memimpin kami sepanjang tahun ini sampai pada bulan Oktober ini, pada minggu kedua ini. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan pimpinan tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat rohani yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami, atas firman Tuhan yang terus boleh menguatkan kami. Terkadang kami begitu lemah, terkadang kami begitu rapuh. Kami bersyukur ya Tuhan, ada Tuhan yang menghibur kami dan menyertai kami. Kami juga bersyukur atas ada saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman kami yang ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat. Kita doakan saudara untuk setiap jemaat agar bisa menunjukkan kasih Kristus dalam keluarga, dalam tempat kerja mereka dan komunitas. Jangan sampai saudara menjadi orang Kristen tetapi tidak menunjukkan garam dan terang itu, saudara, hanya tidak mau menunjukkannya. Tapi kita berdoa saudara agar setiap jemaat pun juga dapat menunjukkan itu dalam dimanapun Tuhan tempatkan. Yang kedua, saudara, kita doakan untuk setiap jemaat terus dekat kepada Tuhan, terus bertumbuh dalam iman, terus mau bertumbuh secara rohani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, dalam keluarga, di dalam tempat pekerjaan, di dalam komunitas yang Tuhan tempatkan. Kami rindu ya Tuhan agar orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, di mana kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan di dalam setiap tutur kata, tindakan, perilaku kami boleh menunjukkan kasih Kristus bagi mereka yang mungkin tersesat dan terhilang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, agar kami boleh semakin terus bertumbuh di dalam iman kami. Kami boleh mendekat kepadamu ya Tuhan. Engkau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar kami diberikan pertumbuhan yang baik dan keluarga. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saat kita mau berdoa untuk setiap keluarga, kita doakan untuk para suami, sebagai kepala keluarga, Tuhan terus boleh memberkati menjadi hubungannya suami khususnya dengan Tuhan begitu dekat. Kita doakan juga untuk sebagai suami menjadi teladan bagi istri dan juga anak. Kita doakan juga saudara untuk istri, kita doakan para istri-istri juga saudara, Tuhan terus boleh memberkati menjadi istri yang menolong suaminya dan juga menjadi teladan yang baik bagi keluarga. Doakan juga bagi anak-anak saudara agar sungguh anak-anak tidak meninggalkan Tuhan, tetapi saudara mereka tetap terus dapat melihat teladan dari orang tua dan terus boleh dekat dengan keluarga dan ada keharmonisan dalam keluarga. Kita doakan juga yang terakhir saudara bagi anggota keluarga yang mungkin saat ini saudara mungkin ada yang jauh dari Tuhan, tidak mau ke gereja. Kita doakan Tuhan boleh menjamah setiap hati mereka. Kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ya ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi mereka, khususnya bagi setiap keluarga-keluarga di ICLA. Kami mau berdoa Tuhan bagi para papa, para suami, agar sungguh ya Tuhan mereka dapat menunjukkan kehidupan mereka yang hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan boleh menjadi teladan bagi istri dan juga bagi anak. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para istri-istri. Kami berdoa Tuhan agar sungguh dia boleh menjadi penolong yang baik bagi suami, mungkin dalam pekerjaannya, Engkau saudara juga boleh memberkati seluruh isi keluarga, dan berdoa juga untuk para anak ya Tuhan, sehingga terus ya Tuhan ada harmonisan, mereka boleh menghormati orang tua, dapat terus dekat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi anggota keluarga kami, mungkin ada atau mungkin teman yang hidupnya jauh dari Tuhan pada saat ini, yang mungkin tidak mau ke gereja,
Tuhan, kami terus mau mengingat akan mereka, kami tidak mau menyerah untuk berdoa bagi mereka. Kami mau serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang boleh melawat mereka dan boleh memakai kehidupan kami pun sehingga mereka boleh percaya dan boleh mengenal akan Tuhan dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tidak boleh kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau terus mendukung doa bagi setiap kesehatan dan juga perlindungan bagi setiap anggota jemaat dan keluarganya. Kita Tuhan terus berdoa, Tuhan boleh melindungi dari mara bahaya dan juga dari penyakit. Kita doakan saudara untuk terus bagi mereka yang sedang sakit. Doakan untuk Bapak Vincent Pasio, doakan untuk Pak Kian Yong. Kita juga mau berdoa juga untuk Bapak Frank. Ini adalah saudara dari Ibu Chen Chen, saudara. Kita doakan yang terkena cancer stadium 4, saudara, di bagian usus, saudara. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong menjamah. Kita doakan akan dua hal ini, saudara. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam kesehatan. Kami mau berdoa Tuhan agar Engkau boleh menolong, melawat mereka, memberikan iman mereka yang teguh, ya Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, ya Tuhan, Kau boleh memberikan perlindungan, kesehatan yang baik bagi setiap anggota keluarga dan juga jemaat. Kiranya Kau boleh melindungi Tuhan dari segala mara bahaya dan juga penyakit-penyakit yang membahayakan. Kau terus boleh melindungi mereka, ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi Bapak Vincent Pasio, Ibu Lilia, Engkau sendiri boleh menjaga mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Engkau sendiri boleh menyertai. Kami berdoa juga untuk Pak Kian Yong, Engkau terus boleh memulihkan tubuhnya sehingga boleh pulih kembali, ya Tuhan. Berdoa bagi Ibu Francis yang menjaga, yang take care. Engkau boleh memberikan kekuatan bagi dia juga, tubuh imun yang kuat. Kami berdoa juga bagi Bapak Frank, saudara dari Ibu Chen Chen yang sedang mengalami sakit cancer. Tuhan, Kau sendiri yang boleh menolong di tengah sakit penyakit yang dialami ini. Tuhan boleh menolong, campur tangan, diberikan kekuatan dan juga iman yang teguh, ya Tuhan. Kami mau serahkan, ya Tuhan, bagi seluruh jemaat kami yang mungkin mengalami pergumulan sakit penyakit. Engkau sendiri yang boleh menolong, ya Tuhan, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, dan tulis kami berdoa. Amin. Kita berdoa saudara untuk kebaktian minggu ini, doakan mereka yang melayani, doakan suasana ibadah dari kebaktian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa kebaktian Sunday School. Tuhan boleh memberkati setiap ibadah yang ada. Doakan penginjil Esertan, doakan juga untuk Reverend Jana yang akan sharing firman Tuhan pada minggu ini. Dan juga kita terus doakan saudara menjelang Thanksgiving yang sudah semakin dekat. Doakan untuk para pembicara, saudara ada Bapak Leonard dan juga Bapak Yeremia, saudara. Doakan Tuhan boleh memakai mereka dalam segala persiapannya. Doakan untuk panitia yang terus mempersiapkan pada saat ini. Doa juga bagi acara yang harus dipersiapkan. Doakan untuk suasana di sana, untuk kesehatan bagi jemaat, dan Tuhan terus memelihara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi minggu ini. Engkau sendiri boleh menolong, memberkati, ya Tuhan, di dalam segala pergumulan yang ada. Baik gerejamu, Engkau sendiri boleh tolong campur tangan. Kami mau berdoa Tuhan, berdoa bagi penginjil Esther, juga doa penginjil Reverend Jana. Engkau sendiri boleh memberkati, menolong mereka dalam segala persiapan firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah pada minggu ini, bagi setiap yang melayani, untuk jemaat yang akan hadir, ya Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, agar jemaat dapat hadir, mereka boleh bersama-sama menikmati ibadah pada minggu ini, agar terus Kau boleh memberikan pertumbuhan rohani yang baik bagi mereka. Kami berdoa juga menyerahkan untuk dalam segala persiapan Thanksgiving yang akan menjelang sampai November nanti ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Engkau sering boleh menolong campur tangan bagi para panitia, untuk pembicara, ya Tuhan, Bapak Leonard dan juga Bapak Yeremia. Kau boleh mengurapi kedua hamba-Mu, boleh berbicara kepada setiap jemaat-Mu yang akan hadir. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk setiap tim panitia yang persiapan. Engkau sendiri boleh memakai mereka. Berdoa juga untuk setiap tim acara, ya Tuhan, semuanya, ya Tuhan, akan berjalan dengan baik. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita terus berdoa bagi Amerika, kita terus berdoa bagi kondisi Amerika, khusus bagi gereja-gereja orang Kristen, agar terus boleh memberikan, Tuhan boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap orang Kristen yang ada. Saudara, kita tahu, saudara, untuk sebagai orang Kristen, saudara, di negara ini itu ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, dan mungkin dengan banyak sekali isu-isu yang harus orang Kristen hadapi di sini, banyak begitu tantangannya.
Kita doakan saudara agar setiap orang Kristen gereja-gereja dapat terus berdiri dengan teguh, bertumbuh dan juga berbuah. Kita terus berdoa bagi Amerika, khusus bagi orang Kristen. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi orang-orang Kristen yang berada di Amerika. Kami tahu ya Tuhan ada begitu banyak tantangan, kesulitan, dan juga godaan yang ada di negara ini. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh orang Kristen agar dapat sungguh-sungguh mengikutimu dengan setia. Mereka rela ya Tuhan untuk memikul salib, mengikutmu ya Tuhan. Di tengah mungkin ada tantangan zaman, dan juga mungkin setiap godaan yang mungkin ada, sesuatu hal yang tidak mudah bagi orang Kristen. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Agar sungguh ya Tuhan, kami dapat terus berdiri teguh, kami terus sempat bertumbuh ya Tuhan, dan juga kami dapat berbuah dan boleh menjadi saksi bagi banyak-banyak orang bagi dunia ini ya Tuhan. Kami mau serahkan khusus bagi gereja-gereja yang ada, organisasi Kristen yang ada, para hamba Tuhan, bagi orang-orang yang melayani, agar sungguh ya Tuhan, Kau boleh memberikan pertumbuhan, dan mereka terus boleh setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kita berdoa bagi Israel dan juga Palestina. Saudara telah mendengar berita ya bagaimana terjadi peperangan antara dua negara ini, dan saudara banyak sekali ribuan orang yang meninggal, menderita, kesulitan, banyak hal saudara. Kita doakan bagi mereka saudara agar konflik saudara dapat segera berakhir. Doakan saudara bagi mereka yang mengalami penganiayaan, dukaan, putusasaan, Tuhan sendiri boleh menghibur dan menguatkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi mereka, khusus bagi kedua negara ini ya Tuhan, di mana konflik terjadi, dan juga pada saat ini mungkin mereka dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, kedukaan, dan juga rasa tidak ada harapan. Tuhan, Kau sendiri boleh menolong bagi mereka yang mengalami kesulitan ini ya Tuhan. Agar kami berdoa Tuhan, agar mereka boleh datang kepadamu. Kau sendiri yang boleh menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin dan juga bagi kedua negara ini, agar sungguh boleh ada titik terang dan juga resolusi yang baik bagi konflik dapat segera berakhir bagi kedua negara ini. Engkau sendiri boleh menolong campur tangan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka tetap terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya. Engkau sertai ya Tuhan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan bagi kedua negara ini dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami akui Tuhan, kami terkadang sering khawatir, kami sering takut. Namun firman-Mu berkata untuk tetap tidak khawatir dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau percaya Tuhan kepada pimpinan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan, ini tugas kami. Biarlah lewat pujian ini kita dapat berani memberitakan kabar sukacita Injil Tuhan, sehingga itu boleh membawa jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik, Bapak Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini.
Saya rindu saudara jika saudara ada pergumulan, mungkin saudara kesulitan, ada tantangan saudara. Saudara jangan sungkan dapat kontak kepada saya dan saya bisa berdoa untuk saudara. Atau mungkin saudara ada 1-2 hal saudara yang saudara kita perlu doakan bersama di dalam kebaktian doa ini. Jika ada orang yang sakit atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita doakan, saudara bisa kontak saya dan kita bisa bersama-sama berdoa, mendoakan di dalam kebaktian doa ini. Tetap setia saudara, dan juga sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Lintasan waktu, buktikan kasih-Mu, limpah generasi ke generasi. Kau telah nyatakan besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasihi. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapan. Syukur tak henti kami bersyukur. Shalom, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa untuk gereja kita hingga mencapai usia 100 tahun di tahun ini. Kita bersyukur dalam salah satu rangkaian acara besar peringatan 100 tahun ulang tahun gereja kita, yaitu di dalam Family Fiesta, ternyata sudah berlangsung dengan sangat indah, sangat meriah, dan penuh dengan berkat Tuhan. Para pendahulu telah berjuang hadapi semua badai yang menghadang. Tuhan pimpinlah langkah kami saat ini dan masa yang akan datang. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Panitia HUT juga telah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk memperingati HUT 100 tahun Hokim Tong yang dapat kita ikuti dan doakan. Yang pertama adalah selama bulan Oktober 2023, saudara dapat menghadiri pameran perjalanan GI Hokim Tong yang diadakan di Spot Hall Sekolah Kristen Trimulya Pastur, Bandung. Dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, kita telah menyiapkan satu konsep selebrasi 100 tahun GI Hokim Tong dengan tema Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober jam 6:30 malam dan hari Sabtu tanggal 28 Oktober pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta pada tanggal 11 November jam 5 sore di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya pada tanggal 24 November di GI Hokim Tong Garut Jati akan diadakan satu acara Vision and Dedication Night untuk seluruh leaders GI Hokim Tong. Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan
ulang tahun Ge Ho Kim Tong yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan, kasih, anugerah bagi seluruh jemaat Ge Ho Kim Tong. Celebrating God's amazing grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria.